Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Madura Talk, programnya Jawa Pos Radar Madura TV. Ya, kali ini saya bersama petinggi-petinggi dari penggerak relawan ya. Pertama saya ingin memperkenalkan dulu, di sebelah saya ini adalah Muhasan Jailani. Beliau adalah Ketua FPRB Kabupaten Sampang yang sudah berpengalaman di bidang relawan, kemudian juga lingkungan dan semacamnya. Sudah tidak dilakukan lagi. Dan sebelahnya lagi ini adalah Kiai Haji Muhammad Idkon Busiri. Beliau adalah Ketua PCNU Kabupaten Sampang dan sekaligus juga bagian dari pengurus ataupun juga pengelola Yayasan Pondok Pesantren Asy-Syirojiah Kacu Sampang. Dan di sebelahnya lagi beliau adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang, Bapak Asroni. Dan sebelah ujung sana ini kawan kita juga yang sudah malang melintang wilayah Madura dan sering juga berurusan dengan lingkungan sosial ataupun juga lingkungan di wilayah Madura. Beliau adalah Mas Ali ya. Assalamualaikum Mas Ali. Waalaikumsalam. Mas Ali ini adalah Ketua Forum CSR Jawa Timur. Ya. Nah, sebelum kita bahas tentang tema kali ini, sebenarnya kami baru saja melaksanakan pelatihan relawan untuk pemula. Karena saat ini memang wilayah Indonesia, khususnya Jawa Timur ini sering terjadi bencana alam. Nah, oleh karena itu, momen kali ini pas kiranya seandainya kita akan berbincang-bincang terkait dengan perkembangan bencana, termasuk juga potensi-potensi bencana yang akan ada di wilayah Madura, khususnya di wilayah Sampang. Nah, pertama ingin kami juga langsung berkomunikasi dengan Pak Asroni. Di Sampang ini memang tiap tahun rutin terjadi bencana banjir. Yang paling rutin adalah bencana banjirnya. Cuman kita ingin tahu seperti apa sih sebenarnya potensi bencana yang sering terjadi di Kabupaten Sampang, sehingga teman-teman di Sampang termasuk juga wilayah kabupaten yang dekat dengan Sampang mungkin juga bisa mengetahui potensi bencana yang akan terjadi di tahun ini ataupun juga tahun-tahun ke depan, sehingga bisa diantisipasi. Monggo Pak Asroni mungkin bisa disampaikan dulu potensi bencana yang akan ada terjadi di Sampang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Radar Madura, Ketua Forum FPRB, Ketua PCNU dan Ketua atau Koordinator CSR Jawa Timur. Jadi ini tadi sudah disampaikan di apel bahwa potensi bencana di Kabupaten Sampang itu ada 4. Jadi yang prioritas, artinya dari 11 itu prioritas itu ada 4. Yang pertama itu adalah banjir, yang kedua kekeringan, yang ketiga itu adalah tanah longsor, yang keempat itu adalah puting beliung. Nah, ini kesempatan ini pada kita tidak kita desain. Artinya penanganan bencana atau penanganan apapun juga, kuncinya kita sudah sering sampaikan itu adalah pentahelik. Pentahelik itu terdiri dari 5 unsur atau 5 komponen. Yang pertama itu adalah komponen dari pemerintah, unsur dari pemerintah. Kedua, unsur dari akademisi. Nah, ini akademisi yang sekarang ini diwakili oleh Ketua PCNU yang sekaligus adalah pengasuh Yayasan Asy-Syirojiah, yang artinya itu punya santri yang sangat banyak. Nah, yang ketiga adalah dunia usaha atau pelaku usaha yang diwakili juga Mas Ali. Terus yang keempat adalah masyarakat atau komunitas. Nah, ini FPRB itu masuk komunitas. Nah, terus yang kelima yang tidak juga kalah pentingnya adalah kalangan media. Nah, jenengan ini media jadi ini sebenarnya pentahelik, 5 komponen penanganan bencana sudah kumpul. Berarti sudah masuk semua ini ya? Nah, ini sudah pada kita tidak didesain, kita pentahelik yang di sini ini kami mewakili dari pemerintah, Pak Kiai mewakili dari akademisi, Pak Ali mewakili dari CSR, dari pelaku usaha, Pak Mamak dari komunitas masyarakat, jenengan dari media. Nah, inilah artinya apa? Kalau ini penanganan bencana ini
melibatkan kita 5 komponen ini sudah dalam satu persepsi yang sama. Artinya kalau ini satu frekuensi yang sama, artinya apa? Bencana apapun kita memang tidak bisa, ada bencana yang tidak bisa kita hindari. Tetapi bencana apapun kalau kita 5 komponen ini sudah dalam satu padu, apa yang harus kita perbuat sebelum, pada saat, pasca, insya Allah penanganan bencana itu akan cepat teratasi. Itu menurut kami yang bisa kita bagian. Jadi ini sudah, kita ini berlima ini sudah mewakili dari unsur 5 komponen. Tugas kami ada sebagai pemerintah berkomunikasi dengan unsur pemerintah yang lain, OPD yang lain. Itu nanti apa, misalnya dari BPD apa, dari PUPR apa, dari Dinas Sosial apa, nanti itu. Nah, nanti juga Pak Kiai, Pak Ali, Gus Mama jenengan tugasnya apa bagian. Jadi artinya semua pengerahan sumber daya yang itu akan cepat teratasi. Contoh kita bukan penanganan erupsi Gunung Semeru, ini adalah contoh model yang untuk saya terus terang aja, ini model contoh penanganan bencana yang luar biasa dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun dari seluruh komponen yang ada di ini. Tidak salah pentingnya dari unsur 5 komponen ini. Jadi itu bisa artinya itu bisa jadi role model, walaupun nanti Sampang itu model rawannya berbeda. Ya, itu banjir yang pertama itu. Ya, kalau itu. untuk tahun ini yang paling besar bencana yang ada di Sampang itu bencana apa? Ya banjir, tetap banjir. Tetap banjir ya. Tetap banjir. Yang prioritas utama banjir. Banjir tetap Sampang itu kalau Sampang memang itu prioritas, dan banjir ini yang sebenarnya bisa kita petakan, bisa kita prediksi. Itu yang untuk banjir, termasuk kekeringan. Tapi kalau untuk tanah longsor dan angin puting beliung kita tidak bisa prediksi. Tapi itu masuk rawan. Ya, masih beberapa kali ya. Bulan-bulan kemarin masih artinya kalau misalnya terjadi puting beliung nggak bisa kita petakan puting beliung ada di mana. Misalnya di desa ini atau di kelurahan ini. Tapi akan itu masuk rawan yang potensi bencana yang ada di harus kita menjadi prioritas. Termasuk yang tanah longsor. Tanah longsor itu kan kebanyakan itu akibat penebangan pohon yang tidak teratur, akhirnya begitu hujan lahannya gundul, akhirnya longsor. Itu yang. Tetapi kalau misalnya hujan, banjir ini kan bisa kita prediksi. Kalau hujan di 4 kecamatan di Robata, Karangpenang, Omben, Kedundung, jangankan 4, 2 saja dengan ketinggian tertentu, kita punya alat namanya early warning system atau EWS yang kita pasang di 2 desa, di desa Daleman Kedundung dan desa Kemuning Kecamatan Sampang. Kalau sudah mencapai air ketinggian tertentu, itu sudah bisa diprediksi nanti masuk ke Sampang itu jam berapa jam. Artinya sudah ada bisa diprediksi, artinya banjir di Sampang nanti ketinggian berapa, itu artinya bisa diprediksi jauh sebelumnya. Tapi kalau yang kekeringan juga bisa. Tapi kalau misalnya tanah longsor, puting beliung, kita tidak bisa diprediksi lokasinya. Tapi begitu ada kejadian kita harus segera. Kalau Pak Kiai lebih canggih lagi sebenarnya kemarin waktu beberapa bulan lalu. Kalau santrinya atau Pak Kiainya itu sudah tahu warna air Sungai Kemuning itu seperti apa. itu lebih canggih dari kami loh. Artinya apa? Artinya kami ini juga punya keterbatasan. Itu BPBD punya keterbatasan. Katanya kalah yang sering mengamati air Sungai Kemuning itu dari warna air pakai itu. Nanti jenengan tanyakan ke beliau ini. Nanti kalau air seperti ini nanti banjirnya akan seperti ini. Kalau air keruhnya seperti ini akan airnya itu dari kecamatan mana, nanti itu akan genangi seperti apa. Nanti tanyakan ke beliau. Karena sebelum waktu saya komunikasi dengan beliau cerita itu loh. Kok tahu malah lebih tahu dari kami. Kalau air lekohnya seperti ini Pak, nah ini kiriman dari kecamatan ini. Nanti banjirnya hanya seperti ini. Wah, ini menarik nih. Ini masyarakat sudah bisa memetakan sendiri. Nah, artinya itu yang kita harus sadar ke dalam masyarakat itu kita saling sinergi 5 unsur inilah. Jadi kiriman air kalau dari Rubatan biasanya warna apa Pak? Langsung aja dia ini. Karena wilayah dekat dengan sungai biasanya di pondok pesantren. Masyarakat sudah paham dengan warnanya itu. Kalau agak keruh betul itu biasanya dari arah utara. Iya. Artinya dari Kedundung, Robatan. Tapi kalau agak bening, agak bening nggak terlalu coklat, itu kita istilahkan somber kodes. Somber kodes itu dari Omben Karangpenang. Oh, arah timur ya, dari arah timur ya. Yang parah itu kalau ketemu, kalau bareng. Pak
kecamatan seperti yang disampaikan Pak Asroni itu. Nah, kalau 4 kecamatan itu biasanya agak tinggi. Nah, cara membedakannya gimana? Kalau sudah ketahuan ini dari 2 arah ini airnya. Kalau 2 arah itu warnanya sudah lumayan gelap gitu. Keruhnya itu luar biasa. Itu baru sumber dari dua-duanya. Iya. Ada langkah nggak dari pondok sendiri yang juga berdekatan dengan sungai? Himbauan terhadap santri atau gimana? Kalau tergantung tahunnya ya. Kalau dulu tahun sebelum ada pembangunan sitpel itu kita mengantisipasi dengan tambang yang besar karena arusnya sangat deras. Sekarang sejak ada sitpel ketinggiannya sudah berkurang, tapi airnya juga nggak deras seperti dulu. Jadi kita nggak perlu lagi pakai tambang untuk jalan. Sudah melintasi sungai maksudnya? Atau di pondok sendiri yang pakai tambang? Jadi di halaman pondok kan kita kasihan kalau ada santri hanyut. Oh gitu. iya. Dulu kan nggak ada sitpel. Jadi dengan adanya sitpel sekarang mengurangi ketinggian banjir termasuk ketinggian juga dan derasnya. Alhamdulillah ada sitpel itu. Siap. Nah ini kita lanjut ke ketua FPRB. Kayaknya menarik nih karena dari dulu memang berkutat di lingkungan sosial, di lingkungan kebencanaan. Nah, artinya sudah hatam urusan peta bencana di Sampang. Dulu sempat juga Mas Mama waktu di LPBNU kayaknya ada bikin dokumen. Ya. Forum dokumen untuk diserahkan kepada Pemkab ya. Iya. Nah, kan sudah paham bagaimana kemudian juga isu-isu lingkungan termasuk juga kebijakan di kabupaten seperti apa. Nah, menurut Mas Mama ini yang sudah lama juga bergerak di lingkungan sosial termasuk juga di lingkungan kebencanaan, apa sih sebenarnya yang harus kemudian dilakukan oleh Pemkab untuk mendukung pengurangan risiko bencana ini? Ya, makasih Mas Hendrik. Sebelumnya saya harus memberikan salam takdim hormat saya kepada Ketua PCNU, Getkon, terus Pak Kalak, mitra kami, teman sahabat, waktu susah dan senang, termasuk Mas Ali. Hari ini saya bisa bertemu difasilitasi oleh teman-teman Radar Madura, Pos. Yang pertama adalah bahwa di forum itu memang isinya berbagai macam background, Mas Hendrik. Jadi ada NU, ada Muhammadiyah, ada non-Muslim, ada pengusaha, ada mahasiswa, nakes, pegiat-pegiat kebencanaan ngumpul di sana. Intinya memang teman-teman ini pada mitigasi. Jadi pada proses woro-woro terus berupaya mendorong, mensinergikan potensi kemampuan yang dari berbagai sumber. Kami sering ngobrol dengan Pak Kalaksa, kami sering sowan belajar dengan Ketkon selaku Ketua PCNU, dan sama-sama ada kesepahaman bahwa berbicara bencana itu bukan segala-galanya pemerintah sekarang. Jadi memang stakeholder itu masyarakat, LSM, pengusaha, media itu harus bersinergi, tidak boleh sliding tackle sekarang. Bahwa sekarang masyarakat mengatakan dirinya bahwa paling mampu mengatasi bencana, tapi kalau peralatan tempurnya ada di BPBD juga susah. BPBD punya alat tempur lengkap, detail, rigid, cuman pekerjanya nggak ada masyarakat, jadi susah juga. Nah, sekarang harus bersinergi dan alhamdulillah kita memang harus sering banyak mengingatkan. Jadi pada porsi mengingatkan sebenarnya forum ini dengan berbagai bahasa dan kalimat yang ada, dan alhamdulillah hari ini keberadaan forum itu agak tidak sesak, masuk ke sana bisa, masuk ke sini bisa. Buktinya tadi itu kita ngadakan pelatihan relawan 13-14 Desember 2 hari 1 malam ini dilakukan di pondok pesantren. Terus tim trainernya dari teman-teman swasta termasuk bersinergi dengan BPBD yang dilatih anak-anak Banser, teman-teman perempuan, teman-teman pramuka, dan semua bersinergi dan tidak ada satu peser pun duit keluar sama sekali. Saya gilanya di situ. Ini kalau dirupiahkan kegiatan 2 hari 1 malam itu, kalau duit 15 juta habis tuh. Gimana alhamdulillah. Coba nggak macet,
hari ini semaraknya tambah gede karena dari Forum Jawa Timur FBRB bannya meleduk. Terus Pak Erwin dan timnya dari BPBD Jawa Timur terjebak macet di Blega. Jadi sebenarnya hari ini sinergi itu khususnya di Sampang, saya tidak tahu di tempat lain, sangat-sangat sejuk dan nah tinggal ini memang harus sering disinergikan, harus sering ketemu, sering ngobrol. Alhamdulillah kantornya Pak Sony ini sekarang kalau sudah dimasuki teman-teman forum, teman relawan itu wis guyonnya minta ampun. Artinya sudah kompak ya. Sudah mudah-mudahan tidak hoak ini Mas. Tapi saya yakin Pak Sony wis all out sudah terhadap kebencangan. Kita sering ketemu, sering ngobrol. Kalau kami salah Pak Sony, teman-teman forum relawan itu salah, jewer gak apa-apa. Tapi kalau Pak Sony dan institusinya ada yang hang, saya negur boleh kan? Oh boleh. Ya jadi asik sudah. Iya. Nah, berkaitan dengan kebijakan. Ya. Ini kan juga urusan kebencanaan juga harus ada kebijakannya. Yes. Apa saran kepada pemerintah? Yang harus ada diundangkan khusus kah untuk lokal Sampang, semacam perbuk dan semacamnya? Ya, atau sudah cukup? Saya pikir tetap tidak akan pernah cukup karena urusan mitigasi woro-woro itu tidak mengukur waktu. Dan kami di posisi itu sering mengingatkan kepada, minta maaf ke Pak Sony itu saya rewel. Ya. Pak dokumennya cepetin diupdate gitu. Pak Sony pun juga, oh kita tahun depan kita beresin. Makanya ini kalau Pak Sony ditinggal, tidak ada yang nempel, bisa lupa Pak Sony. Jadi saya pagi siang malam memang sering, Pak Sony yang ini oke siap gitu. Jadi memang saya dan kawan-kawan ngingetin terus, posisinya ngingetin terus, kami yang beringetin sendiri, publik kami ingetin, Pak Sony dan tim kita ingetin, dan bicara kebencanaan itu memang tidak bisa lepas dari urusan dokumen kebencanaan. Dan kayaknya Pak Sony punya beban tanggung jawab yang berat tahun depan ini karena dia harus mengupdate peta-peta kerawanan kebencanaan di Sampang. Beliau update dan dia sudah clear sebelum akhir tahunnya selesai, tahun depan kita akan running. Dia akan menyiapkan aplikasi sehingga publik dengan misalnya Mas Hendri menemukan kecelakaan di daerah X, pokoknya di wilayah hukum Sampang, tinggal pencet itu, klik gitu, masuk ke sentral komandonya BPBD, banjir di mana itu, klik pencet publik gitu, masuk ke sentral Pak Asroni. Ini salah satu bentuk pengenalan digital dari apa yang akan dilakukan Pak Asroni dan tim. Tapi itu aplikasinya khusus untuk kebencanaan ya? Yes. Iya. Kalau di daerah lain ini menyambung ke Pak Asroni juga. Di beberapa wilayah di Jawa Timur itu kurang lebih ada 6 pemerintah kabupaten yang sudah menerapkan call center kedaruratan. Nah di Sampang ada rencana nggak Pak? Misalnya ini juga disinkronkan dengan call center yang khusus kedaruratan. Ya, jadi emang kita kemarin emang kita coba, artinya coba itu juga simulasi, semacam simulasi, artinya semacam call center. Juga kita tanya teman-teman yang sudah melaksanakan itu. Jadi bukan plus minusnya, tetapi artinya konsekuensinya apa yang harus kita membuat seperti itu. Jadi memang yang itu kita cari model yang paling pas untuk kita terapkan di Sampang dengan situasi kondisi masyarakat Sampang, juga dengan kemampuan anggaran pemerintah kita yang kita tidak munafik, memang semua itu memang tidak seluruhnya itu aplikasi itu menggunakan anggaran yang mahal, tidak. Tapi bagaimana inovasi kita? Nah, kita cari itu memang kalau bisa itu apa yang kita sampaikan kepada masyarakat luas itu sampai mudah. Jadi masyarakat itu bisa cepat mau kemana kalau melapor itu harus kita, tapi tidak berbiaya tinggi. Tapi kita tidak memungkiri, artinya semua ini bagaimana kita menekan seefisien mungkin anggaran yang kita miliki, karena kita memang terang aja pemerintah daerah Kabupaten Sampang itu yang diurusi bukan hanya BPBD, kami itu hanya salah satu UPD dari sekian, jadi kami harus juga. Nah, bagaimana kami anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah itu kita manfaatkan seoptimal mungkin, apa yang disampaikan tadi Ketua FRB
kita tahun 2022 karena salah satu kalau kita itu ingin eksis kita harus punya dokumen. Nah kita nggak hanya bisa ngomong aja mana dokumen lo misalnya seperti itu Jakartanya kita nggak punya ya nggak bisa kita ngomong apa-apa. Hanya ngomong banyak tapi nggak ada bukti itu jadi kita nggak bisa. Artinya mau tidak mau itu persyaratan termasuk tadi makanya saya akan sampaikan kepada Sekretaris Bablik Banda mewakili Kepala Bablik Banda kenapa tadi itu saya sampaikan sudah kita memang SPM standar pelayan minimal yang itu untuk penanganan bencana itu kabupaten bukan di BPBD kabupaten itu adalah yang masuk itu salah satunya adalah sosialisasi kesiapsiagaan dan pencegahan. Jadi memang penanganan bencana itu bukan reaktif pada saat ada bencana tetapi antisipasi pencegahan kesiapsiagaan. Makanya sosialisasi itu penting karena masuk standar pelayan minimal BPBD dan masuk itu standar pelayan minimalnya pemerintah Kabupaten Sampang. Nah, kami tadi sudah dijanjikan, moga-moga ini juga oleh Sekretaris Bablik Banda bisa di PHK. Nah, itu makanya kami dorong nanti ada unsur PHK 22 masih Pak? Iya, tapi PHK 22 kan paling enggak bisa dilaksanakan 22 karena RKA kita karena perlu dimasukkan nggak mungkin kita karena apa anggaran pemerintah itu tidak bisa simsalabim. Oh nggak cocok masukkan sekarang berubah nggak bisa karena ada mekanismenya ada sistemnya tadi disampaikan Pak Rahman ini SPM kita ini adalah salah satu yang mengatur indikator itu adalah SPM sosialisasi kesiapsiagaan pencegahan. Itu FPB tadi juga sebenarnya juga nyinggung juga. Tapi karena kami sudah tidak kami masukkan di RKA 2022, nah dijanjikan akan diusahakan PHK. Pak, kalau misalnya ada bencana Pak di kecamatan-kecamatan ya. Iya. Nah, untuk bisa secepat mungkin dapat pelayanan, ini harus menghubungi siapa Pak? Atau harus memberitahu kepada siapa duluan ini Pak? Apa ada ini nomor khusus yang di BPBD tanggap darurat lah istilahnya? Kita kalau nomor khusus belum, tapi kita punya agen namanya agen bencana itu yang memang dibentuk oleh BPBD provinsi. Yang sekarang ada di Sampang itu adalah Udin dengan Samsul. Itulah kemarinnya jadi sebenarnya yang tiap hari melapor perkembangan kondisi di Kabupaten Sampang. Itu mengadop artinya sumber yang dari BMKG itu kita share, kita sebarkan kepada masyarakat kita. Nah, inilah yang sebenarnya Embiro cikal bakal. Nanti apakah ini juga yang dimasukkan call center nomor ini? Tapi ada plus minusnya. Kalau nomor call center itu adalah nomor ponsel pribadi. Nanti kalau ganti orang nanti call centernya akan berubah. Ya itu loh. Kita akan cari yang seperti itu, cari model. Makanya kita akan mantapkan di 2022 dengan FPRB dengan termasuk dengan masukan nanti mungkin dari Pak Kiai dengan apa seperti apa nanti. Artinya model yang paling pas di Sampang. Artinya call center itu. Artinya sementara ini masih agen itu. Agen bencana. Yang tadi juga hadir. Yang pakai seragamnya kayak jenengan. Yang dua orang itu. Ada tiap dipisah Sampang Selatan sama Utara atau memang per kecamatan sudah ada koordinatornya? Itu dua orang itu bisa menangani sebenarnya kita nggak misah. Jadi karena masih baru dia menggantikan yang lama. Jadi saya gabung dulu. Jadi seluruh yang itu berdua itu biar kolaborasi dulu. Jadi tidak ada pemisahan dulu sementara. Jadi, karena memang agen itu hanya dua. Itu yang dibentuk oleh BPBD provinsi yang di anggaran APBD provinsi. Jadi laporannya sebenarnya wajibnya itu bukan wajib ke kami, wajib melaporkan kepada BPBD provinsi. Tapi kami juga ada di naungan kami kok. Sebelum ke BPBD provinsi kami tak beritahu dulu. Artinya sama-sama lah. Artinya kan lokasinya di Sampang. Artinya kan kita kan juga perluan. Artinya siapa tahu. Artinya apa? Kita melapor kepada pimpinan. Artinya BPBD provinsi kan juga kita, mitra kita, atasan kita. Artinya juga sebelum dilaporkan kami dulu. Nah, sebelum dilaporkan BPBD provinsi. Akhir. Ini ke Mas Ali selaku perwakilan dari perusahaan ya. Kebetulan juga ketua Forum CSR Jawa Timur. Nah, sejauh ini pandangan dari perusahaan berkaitan dengan kebencanaan ini, apakah kemudian ada divisi khusus di Forum CSR itu anggarannya khusus untuk penanggulangan bencana atau turun saat bencana sudah terjadi seperti itu? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan paling sulit di antara. Soalnya langsung praktis.
Ya, kebetulan ini saya Ali Aliuddin selaku Ketua Forum CSR Kesos Jawa Timur. Kesos singkatan dari Kesejahteraan Sosial di Provinsi Jawa Timur. Nah, Forum CSR Kesos ini bekerja di 7 pilar. 7 pilar. Salah satu pilar itu adalah kebencanaan. Kebencanaan selain kecacatan, keterpencilan, kemiskinan, kemudian penanganan korban diskriminasi atau pelecehan seksual dan sebagainya yang masuk dalam koridor kesejahteraan sosial. Forum CSR ini juga mengkoordinir sifatnya, mengkoordinir teman-teman di perusahaan untuk sama-sama yang memiliki program CSR. Saya yakin semua perusahaan di Indonesia sekarang sudah punya program CSR. Ada yang sekedar charity, ada yang lebih ke program yang sustainability, yang jangka panjang, sebagainya. Terkait dengan kebencanaan, kalau konteksnya Sampang, ya Sampang, kebetulan saya juga berprofesi di salah satu industri hulu migas yang beroperasi di Sampang, yang mana ini juga cukup riskan kalau bicara tentang kebencanaan. Jadi ada tahapan-tahapan, ada prosedur-prosedur yang kami tetapkan bahwa safety is the priority, bahwa keselamatan itu hal yang paling utama. Sehingga ini yang match sebenarnya dengan prinsip-prinsip kebencanaan. Sebenarnya bencana yang lebih penting kan antisipasi, bukan hanya sekedar menangani kemudian tanggap darurat dan sebagainya. Tapi kalau bisa bencana ini dihindari, ada bencana yang bisa dihindari, ada bencana yang sudah given, yang sudah semestinya, karena itu sudah takdir ilahi ya gitu. Nah, di Sampang ini karena industri hulu migas, petani, kami juga punya concern ke Sampang, katanya itu. Balik ke Forum CSR, kebetulan dalam event hari ini kami selaku Forum CSR ini coba mempertemukan berbagai komponen seperti yang disampaikan Pak Kalaksa tadi, ada konsep pentahelix. Kami mempertemukan, ada beberapa kolega kami di perusahaan-perusahaan itu sebenarnya punya tim emergency response yang saya siap perang, dilatih sampai notok, sampai puncak gitu ya, sampai puncak. Tapi kan berharap tidak dipakai. Siapa yang berharap ada bencana? Dan persiapan aja ini kan? Ya, nah, ibarat tadi pasukan yang sudah dilatih sampai puncak, tapi kalau tidak disalurkan juga akan bikin stres juga mungkin ya. Sehingga ketika ada FPRB Sampang, Forum Penanggulangan Risiko Bencana Sampang ini ya berdiskusi, berkomunikasi, kira-kira ada nggak ini pelatihan yang bisa disupport. Nah, kali ini yang bisa mensupport dari Python Energy. Mereka punya tim emergency response yang siap sedia untuk membantu, memberi pemahaman, memberi pembekalan kepada relawan di Sampang supaya bisa punya skill untuk tanggap bencana. Dan tim emergency response Python Energy ini luar biasa. Baru kemarin balik dari Semeru, karena ikut terlibat dalam penanganan Semeru. Hari ini mereka sudah bisa siap melatih ini ya. Nah, ini yang perlu mesti jadi teladan lah ya, relawan nantinya, bahwa kalau sudah mendeklarasikan dirinya sebagai relawan tanggap bencana, ya setiap saat harus siap untuk dipanggil. Ya. Itu kalau dari sektor perusahaan sendiri, Pak, terutama sampai yang juga bergerak di wilayah Sampang nih kan ya, yang paling ditakuti bencana apa, Mas, khususnya yang berkaitan dengan keamanan dari perusahaan yang ada di Sampang kan? Saya pikir semua bencana harus kita takuti ya. Ini supaya menimbulkan kesadaran bahwa bencana itu dari kesadaran nanti muncul
strategi-strategi muncul perencanaan untuk mitigasi bencana itu. Kalau terkait dengan industri yang saya geluti saat ini, di mana pengukuran tentunya jadi kebocoran sumur itu yang perlu diantisipasi. Dan dari kebocoran sumur ini karena ada di offshore, ada di lepas pantai, tentu terkait dengan habitat laut itu yang paling ini. Tapi ada hal lain yang perlu diwaspadai juga karena ada di offshore, mungkin dalam perjalanan ketika perjalanan kru kami dari darat ke tengah laut, ada tadi angin topan kah, atau ada ombak yang sedang tinggi, itu juga harus diantisipasi sebagai salah satu jenis bencana gitu ya. Oke. Jadi memang harus sinergi ya. Jadi semuanya sudah terwakili sekarang ini. Dari perusahaan ada juga kan ya, juga konsen juga kan di lingkungan kebencanaan ini. Nah, yang menarik ini juga ini Pak Kiai, di Sampang ini kan juga banyak yang masyarakatnya yang kemudian ketika ada bencana ini hanya orang-orang tertentu yang ikut menjadi relawan. Nah, sebenarnya dari segi hukum keagamaan Islam ini seperti apa sih sebenarnya ketika ada bencana? Apakah kita memang wajib atau sunnah untuk saling membantu seperti itu? Ya, begini Mas, membantu itu sebenarnya kewajiban kita. Meringankan beban orang lain itu adalah kewajiban. Iya. Cuma kesadaran itu harus diajarkan. Kesadaran itu belajar. Kalau tidak pernah ada pelajaran, itu tidak akan pernah tercapai kesadaran. Tidak ada kepedulian itu kalau nggak diajarkan. Pertama pelajarannya di rumah, kemudian di sekolah, kemudian tingkat perguruan tinggi dan seterusnya. Yang penting kesadaran itu belajar. Jadi ada pendidikan untuk belajar membersihkan lingkungan. Jadi belajar membuang sampah pada tempatnya kan belajar. Kemudian kebiasaan belajar itu kadang-kadang anak itu meniru orang tuanya kebiasaannya. Karena satu keluarga itu tidak semuanya mudah, ringan tangan, artinya untuk mampu bisa menolong orang itu jarang. Memang harus diajarkan. Jadi kita paksakan, umpama di lingkungan pendidikan ya. Contohnya pesantren di sini pesantren Asirojia, jadi pondok pesantren bukan yayasan. Ya, pondok pesantren Asirojia itu kita ajarkan cara membuang sampah misalnya. Itu mereka baru belajar setelah kita paksa. Nah, kemudian untuk latihan peduli dengan orang lain, relawan. Karena tidak semua pesantren, maka harapannya sekarang semua pesantren harus ada latihan latihan seperti sanggup ini, santri tangguh bencana. Itu harus dilatih. Karena harapan saya nama sanggup ini bukan milik Asirojia, bukan, tapi milik semua pesantren. Milikilah Asirojia untuk siapa saja. Misalnya di sini sanggup Asirojia, nanti di pondok lain, misalnya di pondok Darul Ulum Kirsempal, ya sanggup Darul Ulum kan gitu. Nanti Al Ihsan Jeranguan sanggup Al Ihsan kan gitu. Pakai nama itu. Ini keren kayaknya kalau kemudian dimulai. Betul. Untuk saling menguatkan masing-masing simpul-simpul pondok. Untuk dikukuhkan sebagai santri tangguh. Betul. Kebencanaan ya. Tinggal diundang FPRB untuk menghubungi pesantren ini. Ini foto-fotonya, ini dokumentasinya. Di Asirojia ada sanggup. Apa sanggup santri tangguh bencana? Akhirnya mereka juga mau melakukan itu. Tidak menutup kemungkinan di sekitar kita itu ada bencana. Misalnya kebakaran. Mudah-mudahan selamat ya. Ini kebakaran. Tetangga pondok. Nah, kalau yang bantu itu nggak tahu caranya, anggap di pondok ada dapur umum, kemudian kebakaran, nggak tahu ilmunya, main disiram, ya tambah mendidih airnya kan gitu. Apinya itu tambah berkobar kan dan tambah jadi. Tapi kalau cara bantunya pakai teknik, oh ini paham, latihannya sudah kan gitu.
gas itu semakin disiram ya semakin jadi. Ya, ini makanya kan juga sebagai ketua PCNU. Nah, di NU kan juga ada lembaga penanggulangan bencana sebenarnya. Ya. Nah, ini bagaimana perkembangannya saat ini, Bu? Ya alhamdulillah, ya mudah-mudahan terus ya. Sampang ini mendapatkan pujian di teman-teman di Lumajang yang konsentrasi di sana. Kebetulan di sana ada rapat koordinasi se-Jawa Timur di sana. Sampang mendapatkan pujian, itu kelas nasional katanya. Beritanya sudah rame. Kenapa? Karena quick respon. Ketika ada bencana langsung penggalangan dana. Ini belum berangkat timnya nih. Penggalangan dana dulu, baru tim itu berangkat. Alhamdulillah ada teman kita yang di sana. Sudah keterwakilan kan ya? Iya, ada relawan. Tapi itu relawan terlatih loh Mas, bukan hanya sekedar ingin tahu, bukan. Itu perlu latihan. Ingin tahu malah kemudian jadi korban juga di sana. Makanya pengungsi itu bukan untuk ditonton, tapi untuk ditolong kan gitu. Nah itu betul. Nah Mas Mamat, ini kembali lagi untuk mengajak teman-teman pemuda terutama di lingkungan Sampang khususnya, sejauh ini kan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, harusnya dimulai dari lingkungan rumah, kemudian sekolah dan lingkungan sekitar lah. Nah sejauh ini menurut sampean selaku penggiat lingkungan juga, apakah masih kurang cukup nih pendidikan di sekolah dari SD sampai SMA atau perguruan tinggi, atau ada memang kurikulum yang memang belum ada nih? Kalau di Jepang atau di Cina kan sudah dari SD dari TK ya, kebencanaan sudah masuk kurikulum seperti itu. Nah, menurut sampean seperti apa itu? Ya, saya pikir untuk belajar apa yang disampaikan Kiai Itkom barusan tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah putus. Saya tertarik karena di BPBD Sampang itu ada program Mas Hendrik, masuk ke TK-TK. Jadi teman-teman TRC, teman-teman BPBD itu masuk ke TK-TK, dia mensosialisasikan apa itu gempa dengan bahasa kata kalimat anak kecil. Coba deh buka medsosnya BPBD Sampang itu, saya sempat menyimak juga. Terus pakai lagu, pakai nari, lucu karena anak BPBD kan gitu-gitu terus bergaya seperti anak kecil. Tapi anak kecil itu senang meniru. Nah ini saya memang minta ke Pak Asroni bahwa ini harus masif. Karena seperti bahasa jenengan bahwa kalau di Jepang, di Eropa itu anak-anak kecil itu sudah diajarin kalau ada gempa lari kemana dalam berupa lagu. Sama di BPBD Sampang itu punya program itu. Nah hari ini kita minta harus lebih masif. Dan kita sudah tarik BPBD harus sudah mulai sering keluar masuk pondok. Ya lewat sanggup itu mulai sudah BPBD. Jadi memang harus didorong dan ada ungkapan yang perlu kita hati-hati bahwa ketika terjadi kerusakan karena bencana itu maka pembiayaannya kalau tidak keliru Mas Ali saya nggak tahu. Kalau di tingkat perusahaan itu kalau misalnya ada bencana itu pembiayaan prediksinya 6 kali kata. Benar nggak? Nggak tahu saya. Artinya kan kalau sampai terjadi bencana dan itu fatal, itu pembiayaan untuk membangun lagi itu 6 kali dari harga biaya normal. Artinya biaya ketika dia bangun saya tidak tahu. Ada yang ngomong seperti itu. Artinya mitigasi ngasih tahu, ngasih pelajaran ke publik dari usia dini sampai yang tidak dini umurnya gitu. Itu harus dan semua stakeholder. Makanya kami di forum corporate kerjasama dengan Salsabila, Tokso, terus dengan BPBD, Tokso, di kami pun teman-teman itu kan ada beberapa background bikin podcast gitu. Sama bahwa hari ini digital, ya digital harus kita masukin. Artinya bahasa kata kalimat untuk mempengaruhi kan harus gaya kekinian, zaman now kan gitu. Makanya sekarang harus bergaya zaman now biar orang oh gitu. Iya. Tapi kan ini kan dilakukan hanya oleh beberapa kelompok ya. Artinya tidak masif ke sekolah-sekolah secara langsung. Ya. Oke lah kalau misalnya BPBD sudah punya program ini sudah bagus. Tapi kan khawatir kemudian ini hanya beberapa sekolah, beberapa kelompok saja yang bisa dirangkul seperti itu bahasanya. Nah,
apa ada saran juga nih? Apakah ke guru-guru ya selain juga ke pramukaan juga Ya. harus diajari dengan Nah ya, saya pikir kan test case hari ini beberapa teman relawan ketika just WA saja sudah bisa berkumpul hari ini di Sampang. Iya. Pramuka ini sudah bisa kumpul, dan jujur saja kemarin itu kita ketemu malam-malam di kantornya Pak Sroni. Itu jam 7 kita mulai sampai jam 11. Ternyata enjoy anak-anak itu ngobrol. Langsung kita bikin waktu itu, kalau bahasanya Pak Sroni, agen informasi bencana gitu ya. Nah kita berinisiatif bikin sendiri kita. Di FRB. Di FRB dari beberapa titik kecamatan. Gitu loh. Tapi aku masukin itu. Ada anak BPBD gua masukin 1 atau 2 untuk minimal menginformasikan, kalau menginformasikan seperti ini pelan-pelan sudah jalan. Pak Sroni nggak tahu itu. Belum dikasih tahu ya? Baru hari ini saya kasih tahu gitu. Tapi itu jalan tuh Mas. Intelijen kebencanaan ya? Iya. Ya kadang-kadang kan dia ngomong sekarang bahasanya memang tidak bahasa guyon. Hari ini Kecamatan Tembulangan petirnya hajar gitu, berekspresi. Cuma memang hujan. Terus ada videonya, ada fotonya. Oh. Artinya sudah ada nih, informan sudah ada. Mulai. Okay. Memang Pak, mungkin kita harus mendorong besok-besok ada MOU antara BPBD dengan Dinas Pendidikan, dengan Dewan Pendidikan. BPBD juga harus melakukan MOU persepahaman kerja sama dengan NU misalnya, dengan Muhammadiyah untuk bagaimana mencari pola yang tepat sehingga isu mengurangi risiko bencana itu semua lini sudah masuk gitu. Iya. Ketika kerentanan kebencanaan orang sudah paham, maka insya Allah kalau ada bencana itu kerugiannya, dampaknya bisa kita tekan. Nah kalau udah bisa ketekan, biayanya semakin ringan gitu. Betul. Nah, kembali lagi ke Pak Ali nih. Tadi disampaikan Mas Mama bahwa untuk menanggulangi kebencanaan sendiri di perusahaan sebenarnya itu kan kosnya juga luar biasa. Artinya perusahaan juga kan pasti kemudian juga memprediksi atau kemudian ada dana cadangan khusus untuk berkaitan dengan jika ada force majeure dan semacamnya. Nah, itu benar nggak berkali-kali lipat anggaran yang harus disediakan? Oke. Sebenarnya tergantung ke perusahaan masing-masing ya. Apakah ada yang betul-betul concern dengan kebencanaan atau sekedar partisipasi saja. Maksudnya yang betul concern itu dalam artian antisipasi, kemudian mitigasi sampai nanti penanggulangannya gitu ya. Atau hanya sekedar tadi yang saya sampaikan partisipasi, pokoknya kalau ada bencana udah ikut nyumbang, setelah itu selesai nyumbang. Ada juga yang begitu, sehingga sangat relatif ininya besaran nominalnya. Yang ingin berkali-kali kami di forum CS itu kalau terkait dengan kebencanaan, coba kita juga memikirkan kalau kita peduli dengan tanggap bencana itu juga memikirkan pasca ini emergency responnya. Jadi pada saat pemulihan, kemudian nanti pada saat setelah tahap pemulihan. Karena kalau kita lihat animo dan antusiasme masyarakat kita ketika ada bencana kemudian diminta untuk pengembangan pada saat emergency responnya itu luar biasa. Media pun juga begitu. Karena apa? Karena ini adalah momen paling seksi. Saya punya ini menyebutkan ada kalau dalam emergency responnya ada sosialita kebencanaan. Sosialita kebencanaan. Jadi ada pihak-pihak tanpa mereduksi antusiasme mereka, tanpa mereduksi nilai-nilai yang mereka ini bahwa ini adalah solidaritas, tapi sosialita kebencanaan ini ya ke lokasi bencana, foto-foto, ini bantuannya ini tanpa mempertimbangkan apakah setelah ini korban bencana ini tertangani dengan baik. Nah, apakah setelah gegap gempita bantuan ini korban bencana ini bisa hidup dengan normal seperti sedia kala. Nah ini yang mungkin
PR yang harus dikerjakan oleh FPRB Iya. untuk menyadarkan bahwa ketika ada bencana masih ada ikutannya, Tahapan-tahapan. ya masih ada ikutannya, nggak hanya saat bencana rame. Kalau kita amati akhir-akhir ini terkait dengan Semeru ya, itu bolak-balik teman-teman di sana tuh sudah stop untuk bantuan bahan pangan dan sembako, udah overload. Nah, sampai terakhir Pak Bupati sana menyampaikan kalau bisa ini disalurkan dalam bentuk pendanaan supaya bisa dipakai untuk recovery nantinya pada saat relokasi pengungsi ini. Nah, karena kita lihat satu rumah, 2 rumah, bahkan satu desa itu tenggelam semua. Tenggelamnya bukan tenggelam air bisa surut, ini tenggelam pasir ini. Nah, berapa tahun bisa surut kan? Nah, ini yang mungkin bukan lupa ya, mungkin yang harus kita ingatkan terus bahwa pihak-pihak yang memang punya concern, punya kepedulian terhadap kebencanaan ini memikirkan itu. Bukan itu Mas. Iya. Jadi ini yang perlunya sinergi antara dunia usaha dengan elemen masyarakat lainnya. Oke. Kalau keinginan dari pengusaha, ketika misal ya ada suatu peristiwa bencana di wilayah perusahaan tersebut, tentu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa selain kemudian tanggap darurat kebencanaannya, pasca pemulihan itu yang perlu dipikirkan juga nih ya. Pemulihan dari pasca bencana tersebut yang perlu diperhatikan. Ya. Nah, Pak Asroni mungkin bisa disampaikan juga sejauh ini penanganan bencana seperti apa sih sebenarnya? Apakah ada tahapan-tahapannya, kemudian tahapan pasca pemulihan ini tanggung jawab siapa, Pak? Sudah ya. Ya. Terima kasih. Jadi memang kembali lagi ke awal, masalah bencana itu adalah masalah kita bersama. Tetapi tanggung jawab memang terdepan itu memang adalah ini adalah pemerintah. Pemerintah itu bisa nanti masuk kategori bencana apa? Bencana nasional seperti Gunung Semeru itu adalah tanggung jawabnya sama pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat. Tapi memang pemerintah, apapun juga pemerintah dan pemerintah ini memang tanggung jawab, kewajiban apa yang disampaikan oleh Kiai. Kewajiban pertama itu adalah di pemerintah memang. Kami itu harus hadir. Jadi kami harus hadir. Kami sampaikan kepada stakeholder, kepada OPD, kepada para pihak. Tugasnya apa, ayo kita seperti apa. Nah, kita duduk bersama. Artinya pemerintah memang yang harus tampil paling depan kalau pada saat sebelum, pada saat terjadi, pada saat pasca. Memang mau tidak mau, kita adalah filosofi adalah sebagai pelayan masyarakat, memang kita harus hadir di setiap kesempatan. Nah, tetapi juga semua itu tidak bisa dibebankan penuhnya semua dibebankan kepada pemerintah, tetapi inisiatif pemerintah harus hadir. Seperti apa? Tadi sampaikan Pak Ali, Semeru yang seperti itu memang ada kadang-kadang yang mungkin dalam tanda kutip mungkin penumpang gelap, sosialita yang seperti itu. Jadi artinya momen ini digunakan untuk mohon maaf dalam tanda kutip untuk menaikkan citra diri atau seperti apa. Nah, itu ya memang ya sudah kadang-kadang nggak bisa kita juga. Memang makanya akhirnya dilarang untuk swafoto, itu maksudnya apa? Ini kondisi bencana, kondisi sementara yang lain tentang bencana kita menikmati suasana kebencanaan itu berfoto ria ya, itu bagaimana perasaan kita kurang pantas lah ya. Artinya ya ini ya kembali lagi, mari kita sampaikan FPR Gus Mamak tadi itu, ini harus disampaikan terus masuk ya itu tadi terus berulang-ulang. Artinya penyadaran itu apa? Pendidikan, artinya apa? Lewat semacam apa ya, pembelajaran. Nanti sampaikan kesadaran masyarakat itu pada saat bukan tidak boleh, tidak ada yang dilarang, tetapi kata kepatutan yang seperti ini selak yang sementara yang lain menderita, kita artinya bersenang-senang demi kepentingan pribadi atau golongan. Jadi itu mungkin nanti harapan pemerintah memang yang juga, tapi pemerintah tidak ada artinya tanpa didukung oleh masyarakat. Terakhir Pak, closing statement dari WWD sendiri dari kebencanaan ini. Ya harapan kita menganggap bencana ini semua tidak menginginkan ada bencana juga, tetapi kita harus siap siaga dalam arti pencegahan itu yang paling penting.
Jadi bagaimana sebelum terjadi bencana kita mengantisipasi supaya tidak terjadi bencana. Iya. Kalaupun toh terjadi bencana, itu yang paling kita jaga adalah jangan sampai terjadi korban jiwa. Itu yang paling. Syukur-syukur harta benda kita bisa selamatkan. Tapi paling tidak bagaimana kita bisa. Kalaupun toh sudah kembali lagi kita sudah berusaha sekuat tenaga. Kita sudah berusaha. Yang penting bencana ini adalah tugas pokoknya pertama adalah pencegahan. Pencegahan itu juga bisa tidak terjadi seperti apa. Nah, emang kita kadang lengah, tapi tidak ada salahnya kita mencegah. Kalau misalnya kita sudah tahu bahwa laut itu ada potensi ada ombak besar, ya jangan-jangan kalau misalnya membuat rumah di pinggir laut ya mungkin ada pemecah ombak, ada kita nggak usah muluk-muluk lah, nggak usah kita terlalu idealis terlalu ya akhirnya itu jangan terlalu dekat-dekat itu seperti itu biar nanti misalnya ada gelombang pasang apalagi ada rob itu bisa kita minimalisir. Jadi konsultasi misalnya kepada yang tahu kalau kita misalnya membuat rumah di dekat laut seperti apa kondisinya ada kondisinya. Jadi contoh termasuk membuat rumah di tebing jangan gitu. Kalau tebing dia tanami itu aja lah. Ya. Kalau dari Pak Kiai mungkin Pak, closing statementnya atau harapannya buat masyarakat? Iya. Harapannya mudah-mudahan setiap ada musibah bisa dibantu oleh orang lain. Dalam makalah itu ada musibatu qaumin inda qaumin fawaid. Kalau satu orang itu mendapatkan musibah, sebenarnya ada orang lain yang mendapatkan manfaat dari musibah. Oleh karena itu yang dapat manfaat supaya membantu. Kalau musim banjir yang laku itu siapa? Penjual makanan siap saji kan? Iya. Ini yang laku. Sebenarnya menguntungkan musibah kepada pihak lain kan? Kepada pihak lain. Nah, pihak lain itu diharapkan untuk membantu meringankan beban orang yang dapat musibah. Betul. Iya. Mas Muhammad sendiri nih, bagaimana tanggapan terakhirnya? Ya, secara utuh nih. Ya simpel saja, sinergi mengurangi bencana. Ya kita harus bersinergi, nggak boleh putus. Tidak ada kata lain ya, harus satu komando. Iya, oke. Terima kasih. Mas Ali, terakhir sebagai ini penutup juga. Sebagai satu forum, forum CSR ya terkait dengan kebencanaan, pasti tidak ada orang yang menginginkan bencana terjadi. Jadi perlu diingat bahwa kita hidup di Indonesia ini, kita tinggal di wilayah yang ring of fire, jadi cincin api di mana ini sangat rawan tentang bencana. Nah, ini mesti kita sadari dan ini yang harus terus kita sounding, kita sampaikan ke masyarakat bahwa kita ini tinggal di atas wilayah yang rawan bencana. Nah, dari sisi CSR atau perusahaan-perusahaan tentu ketika ada koordinasi, kita memerlukan koordinasi dan sinergi yang sangat kuat, yang sangat erat antara dari birokrasi kemudian ke komunitas dan dari alim ulama juga perlu ini sinergi yang kuat supaya tadi tujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwa kita tinggal di wilayah yang rentan bencana ring of fire tadi ini tercapai. Itu yang dari sisi teman-teman forum CSR menyampaikan bahwa mari kita tidak berharap bencana terjadi, tapi ketika bencana terjadi mudah-mudahan ini semakin memperkuat solidaritas kita sebagai bangsa Indonesia.